63 sampai 66, iblis diusir dari surga dan tak pantas tinggal di surga karena sombong dan membanggakan diri. Karena dia sombong karena terbuat dari api, sedangkan Nabi Adam dari tanah. Itu juga dengan surat Quran Al-Baqarah ayat 34. Orang-orang yang sombong itu tidak akan masuk surga kecuali ada unta masuk lubang jarum. Terkait juga dengan surat Al-Araf ayat 40. Di dalam Sahih Muslim juga ada hadis tidak akan masuk surga seseorang yang sombong meskipun sebesar dahro. Allah mengizinkan setan dan iblis untuk menggunakan semua kekuatan pasukan dan bersekutu dengan harta dan anak-anak pasangan-pasangan untuk menyesatkan manusia. Iblis menggoda Adam dan Hawa untuk memakan buah kuldi dan menjanjikan keabadian. Terkait juga dengan surat Al-Baqarah ayat 268. Allah menekankan kepada iblis bahwa Allah punya hamba-hamba yang mukmin, yang selalu bersyukur dan tidak mudah untuk digoda. Hamba-hambanya selalu merasa kurang amalnya dan selalu mencari ridha Tuhannya. Itu yang bisa saya sampaikan rangkuman dan Oke, terima kasih Pak Ustaz. Yang ke sampai 6 dari Mas Putra. Oh, lanjut. Kita mana nih? Senang saya. Tanya yang ingat. Silakan. Jendus. Ya, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menyampaikan sedikit catatan saya. Surat Al-Isra ayat 7 sampai dengan ayat 12. Insya Allah tentang perbuatan dan sedekah. Jika kamu berbuat baik itu sebenarnya untuk diri kamu sendiri. Dan jika kamu berbuat jelek, itu kerugian untuk dirimu sendiri. Jika kita menjalankan sholat, bersedekah, dan berbuat kebaikan, itu sesungguhnya itu kebutuhan kita sendiri, yang akan memetik adalah kita sendiri. Akan tetapi, kalau kita itu mempunyai pikiran jelek, berbuat jelek, itu yang rugi kita sendiri. Kita bersyukur, itu merupakan ucapan terima kasih kita kepada Allah, dan Allah akan memberi pahala. Ketika kita bersedekah, itu kita merasa seakan-akan harta kita yang berkurang. Akan tetapi sebenarnya itu adalah tabungan kita untuk akhirat. Dan kita seharusnya bersyukur dan berterima kasih kepada orang yang sudah mau menerima sedekah kita, karena itu akan mengirimkan harta kita atau milik kita ke akhirat. Dalam perhitungan di dunia, jika kita berinfak itu harta kita yang berkurang, namun itu sesungguhnya tabungan akhirat kita yang akan bertambah, yang nanti di akhirat akan menjadikan lebih besar. Jadi bila bersedekah dan masih memilih-milih, memincingkan mata, lebih baik tidak disedekahkan. Seandainya mau bersedekah, pilihlah barang yang baik-baik. Jangan sampai barang yang sudah tidak mau melihat saja, ngelirik enggak demen, istilahnya jangan sampai diberikan kepada orang lain. Ada surat Al-Baqarah ayat 267 yang artinya insya Allah, wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian yang kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk-buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya, melainkan dengan memincingkan mata atau enggan terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, Maha Terpuji. Jadi bersedekahlah dengan yang paling kamu sukai, karena itu untuk diri kamu sendiri. Dalam Al-Baqarah 272, bukanlah kewajibanmu Muhammad menjadikan mereka mendapat petunjuk, tetapi Allah lah yang memberikan petunjuk kepada siapapun yang Allah kehendaki. Apapun harta yang kamu infakkan, maka kebaikannya untuk dirimu sendiri. Dan janganlah kamu berinfak melainkan karena mencari ridho Allah. Dan apapun harta yang kamu infakkan, niscaya kamu akan diberi pahala secara penuh dan tidak akan dirugikan. Hikmah yang bisa dipetik, Gus,
sadarlah bahwa berinfak itu untuk diri kita sendiri. Maka pilihlah yang baik-baik agar apa yang kita tabung itu adalah tabungan yang baik. Sifat manusia sangat tergesa-gesa. Janganlah tergesa-gesa dan bersabarlah menunggu janji Allah yang tidak kelihatan di dunia dan besok kita terima di akhirat. Memohonlah kesabaran kepada Allah agar menjadi orang-orang yang benar-benar diampunkan oleh Allah untuk berbagi terutama dalam hal kebaikan agar menjadi orang-orang yang beruntung. Marilah kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, mudah-mudahan Allah meridhoi. Bismillah, matur suwun Gus, mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, matur suwun, Suratmi. Lanjut. Alhamdulillah. Makin banyak yang punya catatan, baik ingatan nggak perlu ditulisan nggak apa-apa. Meski kalau ditulisan malah bagus. Kalau nggak harus ditulisan. Pokoknya yang diingat dari ayat 1 sampai 111 surat Al-Isra yang sudah kita pelajari bersama. Monggo. Gus, saya kemarin inget ini loh, Gus. Bagus itu kemarin. Oke, ayo monggo silakan. Izin Gus. Monggo, Bu Dia. Yang saya ingat di Al-Isra 13 sampai 17 insya Allah tentang malaikat. Bahwa ada 3 malaikat paling enggak tuh tiap hari yang menemui kita. Malaikat maut itu 70 kali sehari ternyata. Dan ada malaikat Raqib dan Atid yang mencatat good and bad deed-nya kita. Seperti tertulis dalam Quran surat Qaf ayat 18, tidak ada suatu kata yang diucapkannya melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Tanpa kita sadari ternyata gitu loh. Aku baru tahu juga Agus 70 kali tuh datengin. Kemudian juga tentang Allah mengalungkan buku catatan amal perbuatan di leher setiap manusia. Dan buku ini akan diterima, dibuka, dan dibacakan pada hari kiamat nanti. Ketika sudah di akhir nanti, di akhirat nanti, udah nggak ada waktu buat kita untuk memperbarui atau memperbaiki buku itu. Jadi sekarang inilah kita di dunia untuk menghapus catatan sebelah kiri. Artinya yang bad deed-nya ya. Kemudian di Quran surat Al-Haqqah ayat 19 itu tertulis atau mendukung tentang Allah memberikan buku ini sebelah kanan atau sebelah kiri itu. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun orang yang diberikan di tangan kanannya, maka dia berkata, ambillah, bacalah kitabku ini, dan yang diberikan di tangan kirinya berkata, alangkah baiknya jika kitabku ini tidak diberikan kepadaku. Barulah kita menyesal ketika itu. Yang diberikan di tangan sebelah kiri itu. Apalagi ya, ketika tentang orang tuh merasa aku udah berbuat baik deh di dunia itu. Ternyata sia-sia. Sebetulnya sia-sia gitu. Dan itu tanpa kita sadari gitu. Taunya udah setelah kita di akhirat nanti. Kira-kira begitu Gus. Ini tentang yang menarik buat saya tentang malaikat itu yang mendatangi kita tiap hari. Yang seharusnya kita sadar ya untuk bahwa kita diawasi 24 jam. Nggih gitu Gus, matur nuwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bu Dia. Semakin mencerahkan kita. Monggo.
Lanjut, Sinten malih. Ayat-ayat selanjutnya. Gantian murojaah kita mengulang kembali apa yang sudah kita pelajari bersama ayat 1 sampai 111. Monggo secara acak, tidak harus urut ya. Bisa ayat langsung tengah, apa pokoknya yang diingat lah. Dan tidak harus berupa catatan tulisan, pokoknya yang diingat yang nyantol banget dari apa yang sudah kita pelajari. Monggo. Ya, sudah ada 5 orang tadi yang menyampaikan, 6 orang. Mulai dari Mbak Nisa, ada Bu Mesti, ada Bu Suratmi, ada Bu Dia. Ya, silakan. Siapa lagi ya tadi? Mas Putra, tadi sudah juga. Yang laki ini belum banyak. Yang perempuan juga boleh langsung. Yang laki baru Mas Putra tadi. Silakan. Dari Kalimantan. Bismillahirrahmanirrahim. Izin menyampaikan bacaan dari Al-Isra ayat 28 sampai 23. Sebelumnya mohon maaf. Ayat 28. Jika engkau berpaling dari mereka untuk memperoleh rahmat Allah, maka katakanlah dengan lemah lembut atau yang baik. Maksud di sini berpaling adalah jika kita tidak mampu memberi bantuan, maka katakanlah dengan sopan dan santun agar tidak menyinggung. Kaitannya ada surat Ad-Duha ayat 10. Pada orang yang meminta, jelas engkau nggak mampu di sini adalah karena satu, karena tidak ada atau tidak punya. Yang kedua, karena tahu orang itu tidak bisa, hingga kita tidak mampu ikhlas, maka lebih baik seikhlasnya. Ayat 29, janganlah engkau belenggu tanganmu di lehermu, dan janganlah terlalu mengulurkannya. Di sini yang maksud terbelenggu adalah janganlah engkau pelit. Nah, jika hanya untuk makan, Jaringannya agak kendor ya. yang akan jadi wajib. Maka yang ketiga, mengubahkan dinikmati bagian bawah pulang ke akhirat. Disambung, jangan terlalu mengulurkan tangan, mengulurkannya. Di sini jangan berlebihan untuk akhirat supaya di dunia juga enggak. Ayat 30, Allah itu sudah bagi rezeki bagi siapa yang dikehendaki. Ada yang bagi suaminya sedikit. Kerja santai punya membuktikan bahwa suku hasil keras, tapi karena rezeki dari Allah.
Sikon ya kekayaannya Tuhannya. Maka itu satu. Janganlah engkau karena takut miskin, karena yang memberi rezeki dua, janganlah engkau mendekati zina, karena itu perbuatan najis. Dan engkau membunuh orang yang peliharaan Allah. Di sini jika membunuh orang yang tidak bersalah, maka berkuasa membalas kisos, tetapi tidak boleh melampaui batas. Ada di surat Al-Baqarah ayat 170 sampai 179. Dan kita tidak putus telah Oke, kayaknya sebenarnya jaringannya agak terganggu ya, yang dari Kalimantan. Monggo, lanjut. Yang lain, silakan. Silakan. Ayo. Ayat-ayat selanjutnya banyak kemarin yang kita pelajari itu. Ayat 1 sampai 111 itu banyak. Surat Al-Isra itu banyak sekali hikmah secara pelajaran. Yang Bapak Jo. Nggih, izin Gus Lari dan dulur-dulur. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan Quran surat Al-Isra itu insya Allah kita mulai kemarin tanggal 18 dulur. Jadi dalam perhitungan Masehi pas 1 bulan. 18 Agustus kita murojaah selesai. Dalam kesempatan ini saya akan mengulang apa yang disampaikan oleh Gus Glory Quran surat Al-Isra ayat 18 sampai 22. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat ini menjelaskan bahwa barang siapa yang menghendaki kenikmatan, menghendaki kenikmatan, kemewahan dunia, akan kami segerakan. Janji Allah. Jadi jangan heran kalau orang yang dalam pandangan kita itu jauh dari Allah, tapi secara lahir hidupnya mewah. Karena memang demikian bahwa barang siapa yang menghendaki kenikmatan, kemewahan dunia akan kami segerakan. Dulur, bahwa kepuasan kenikmatan dunia ini sangatlah terbatas. Keterbatasan ini kalau kita tukarkan dengan azab akhirat sangatlah tidak sebanding. Jadi mengajak kita untuk tidak kesusu, tidak tergesa-gesa. Kita sabar menunggu janjinya Allah kenikmatan akhirat yang 99%. Dan barang siapa mampu menahan kenikmatan kepuasan di dunia ini, pasti akan diberikan buka puasa kenikmatan di akhirat kelak. Akan mendapat balasan yang lebih baik. Pilihan akhirat ini akan diberikan Allah dan kehidupan dunia pun juga akan diberikan. Tapi dengan batasan mengikuti aturan-aturan Allah. Sebagaimana ditegaskan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 200 dan 201.
SPPA akan terus berkembang. Akan tetapi semakin tinggi pohon juga akan semakin kuat terpaan anginnya. Maka dari itu Kiki menguatkan kita, jangan seandainya ada fitnah, jangan mudah percaya. Klarifikasi. Berdoa kepada Allah agar kuat dan dimampukan. Dua hal yang Kiki sampaikan juga, mohon kepada Allah untuk dimampukan bersedekah, kemudian bangun sepertiga malam untuk melakukan sholat tahajud, kemudian mengendalikan nafsu makan kita dengan berpuasa. Kita harus menata hati kita. Hidup di dunia ini diilustrasikan seperti berjalan di hutan belantara. Dalam hadis disampaikan bahwa neraka itu ditutupi oleh sesuatu yang menyenangkan. Fun, fashion, fame, fortune, food. Juga ditegaskan pula dalam Quran surat Ali Imran ayat 13, 14, kemudian juga dalam Quran surat Al-Balad ayat 10 dan 11. Akan tetapi surga itu ditutupi sesuatu yang kurang menyenangkan, kurang menyenangkan, tidak berlawanan dengan nafsu kita. Beribadah, berpuasa, dakwah, sedekah, tarbiyah, jihad, sesuatu yang berlawanan dengan nafsu kita. Jadi dalam memilih jalan ini, jalan Allah ini, kita perlu seorang guru. Guru utama kita adalah Rasulullah. Kemudian 4 sahabat dan juga mujadid. Dalam hal ini mujadid, sebagaimana sering disampaikan oleh Gus Glory, dalam kita memilih seorang guru jangan sampai salah. Kita harus bisa melewati atau ada 3 tahapan. Jadi ada studi literasi, studi komparasi, dan juga studi kontemplasi, itu berdoa kepada Allah. Intinya bahwa hidup ini adalah pilihan. Pilihan akhirat, pilihan dunia. Kedua pilihan ini mempunyai risiko. Maka dari itu kita memilih risiko yang lebih ringan, yaitu risiko akhirat. Kita memilih kehidupan akhirat yang lebih baik dengan menjalani lebih banyak tirakat tadi, yaitu mengurangi nafsu makan dengan berpuasa, mengurangi nikmatnya mengumpulkan harta dengan sedekah, dan mengurangi nikmatnya tidur malam dengan tahajud. Demikian Gus Glory dan telur-telur semua, ayat 18 sampai 22. Matur suwun. Sadaqallahul azim. Matur suwun, Pak Jo. Alhamdulillah. Nanti bisa tambah lagi kalau ada catatan lagi di ayat yang lain lagi. Sekarang kita kasih. Alhamdulillah. Monggo, yang lain. Ada mungkin yang tercatat atau nyantol di beberapa ayat buat dulu-dulu lain. Silakan. Dari ayat 1 sampai 111. Bisa mengulang pada ayat yang tadi sudah disebutin dulu-dulu juga boleh. Mungkin dengan titik tekan atau tambahan. Silakan. Ngantuk? Ya belum waktunya no. Masa jam segini ngantuk. Silakan.
Apa? Ada lagi? Masa nggak ada? Ada lah, banyak yang kita pelajari kemarin itu. Meskipun tidak dalam bentuk tulisan rapi gitu, tapi dalam bentuk apa yang sudah diingat kemarin, itu boleh-boleh saja. Silakan, siapa? Bismillah. Siapa tadi yang nyalain mikrofon? Atau siapa? Enggak. Seneng saya dengar kayak gini. Izin Gus, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, tentang mukjizatnya Nabi Musa itu ada 9, tongkat, tangan, belalang, kutu, kata, darah, taupan, terbelahnya laut, dan bukit Tur. Di saat membaca Al-Quran di dalam sholat, janganlah terlalu keras dan juga jangan terlalu perlahan. Tetapi cukuplah sekedar agar dapat didengar oleh makmum. Pengetahuan manusia terbatas sehingga wajib tunduk pada kekuasaan dan rahmat Allah. Sedikit-sedikit nggak apa-apa ya Gus, poin-poin. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Lanjut. Nabi diajarkan untuk berdoa, berpegang teguh, dan yakin bahwa kebenaran akan menang. Al-Quran adalah mukjizat terbesar, menjadi obat, rahmat, dan bukti kebenaran. Tidak dapat ditandingi oleh manusia maupun jin. Sifat manusia sering ingkar, lemah, dan sombong, meskipun sudah diberi bukti yang jelas. Sekian Gus, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bu Kumala merekamnya dari sisi betapa bandelnya umat terdahulu meskipun sudah diberikan bukti-bukti mukjizat. Alhamdulillah. Memang sulit untuk memastikan umat itu mendapat hidayah, itu benar-benar dari Allah. Alhamdulillah. Ada lagi? Silakan. Sedikit ada pertanyaan ini Gus. Oh ya, enggak apa-apa. Di dalam surah ayat 108 itu kan ada surat sajadah. Kalau kita membacanya kan kita harus berzikir. Di saat kita membaca tafsir seperti ini bagaimana itu Gus? Ya, jadi apakah surat-surat yang asjah itu wajib? Ada yang mengatakan begini, Bu. Jadi apa yang perlu dilakukan memang kita perlu berdukur. Jadi sebenarnya hukum untuk, bahkan ada yang mengatakan sujud ya. Jadi surat-surat yang mengandung surat as-sajdah itu hukumnya sunnah untuk melakukan terutama sujud tilawah saat membacanya. Baik di dalam maupun di luar sholat. Meskipun ada perbedaan pendapat itu di kalangan ulama, tapi sebenarnya yang paling jumhur atau paling besar pendapatnya itu adalah itu sebuah sunnah muakkad. Ya, ya di sujud tilawah dan membaca, kalau yang mendengar itu membaca subhanallah, kemudian juga, tapi hukumnya sunnah memang, tidak wajib, ya bukan wajib. Sehingga tetap untuk, karena tidak semua orang mengetahui itu, sehingga khawatirnya kalau itu wajib nanti pada saat, apalagi pada saat sholat ujuk-ujuk sujud gitu, nanti khawatir makmumnya bingung juga. Kan? Iya, makasih Gus. Tapi Rasulullah pernah memang kemudian melakukan sujud itu pernah, tapi itu berupa sunnah, artinya di dalam maupun di luar sholat. Oke. Ada lagi? Makasih Gus. Oke, mau lanjut yang murojaah, tapi boleh juga sambil bertanya. Mungkin kemarin itu saya lupa loh Gus, sebenarnya di ayat ini saya ingin bertanya ini. Boleh juga, atau catatan-catatan penting yang sudah kita dapat dari ayat 1 sampai ayat 111. Silakan.
Ya, silakan Mbak Miana. Bismillahirrahmanirrahim. Izin mereview beberapa poin yang saya dapatkan dari kajian tafsir. Yang pertama yaitu nanti di akhirat ada orang yang menangis karena di dunianya terlalu banyak gembira dan bermegah-megahan. Kemudian di poin selanjutnya ini terdapat keterangan di surat Al-Isra ayat 71 yaitu tentang adanya pernyataan bahwa orang yang masuk ke surga di akhirat itu hanya karena ridho Allah semata, bukan karena amalnya. Gus Lodi menerangkan bahwa itu memang benar. Akan tetapi orang yang mendapatkan ridho Allah itu adalah orang yang amalnya baik di dunia. Jadi ada kaitannya, bukan karena ridho Allah semata. Gitu. Jadi yang mendapatkan ridho Allah itu yang amalnya baik di dunia. Orang yang selalu wastabikul khairat. Jadi jangan dibalik fakta. Kemudian ini dikaitkan dengan surat Al-Haqqah yang diterangkan Gus Lori dari ayat 24 sampai ayat 25 tentang mereka akan diberi catatan amal di tangan kirinya dan juga akan diberikan catatan amal di tangan kanannya sesuai dengan perbuatannya masing-masing. Kemudian di poin selanjutnya saya mendapatkan di surat Al-Isra ayat 105 sampai 109 bahwa menjalankan amal kebaikan itu memang berat bagi orang-orang yang tidak mendapatkan hidayah, bagaikan naik ke langit. Bagi orang yang sudah mendapatkan hidayah, itu mudah, nyaman, ringan, walaupun itu orang memandangnya sangat berat. Jadi kita harus perbanyak zikrullah, perbanyak meminta petunjuk dari Allah agar bisa mengerjakan, menjalankan ajaran-ajaran Allah walaupun itu dirasa berat, tapi mendapatkan kemudahan, keringanan di sisi Allah. Mungkin itu saja Gus yang dapat saya sampaikan karena poin-poinnya tadi sudah disampaikan yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi banyak sekali yang bisa kita dapat di ayat ini ya. Ayat 1 sampai ayat 111. Ada lagi? Jin Gus, Monggo Pak Bakhrul. mungkin ngacak ya Gus. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Enak, saya suka diacak-acak itu. Di dalam surat Al-Isra ini banyak sekali yang saya tandain gitu. Yang saya catat, kemudian yang sangat bermanfaat terutama untuk memberitahu kepada teman apabila memang momen itu bisa kita sampaikan. Yang pertama yaitu ayat yang pertama, yaitu perjalanan Rasulullah ke Sidratul Muntaha. Saya pernah berbincang dengan ya pernah cucu lah. Kebetulan dia sekolahnya di IAIN di Surabaya. Saya sebenarnya hanya kepingin tahu gitu, nanya, kowe sekolah neng IAIN tuh di pelajaran apa gitu yang bisa. Coba kamu cerita tentang Isra Mi'raj waktu itu. Nah dia itu sama sekali nggak bisa menjawab itu. Apa itu tentang perjalanan Rasulullah itu. Terus, ini dan beberapa contoh yang lain gitu ya. Beberapa contoh yang lain itu mereka yang bukan Islam. Terus saya akhirnya berkesimpulan begini. Ini jangankan orang yang bukan Islam gitu. Yang Islam saja sepertinya
tidak meyakini gitu bahwa peristiwa Isra Mi'raj itu memang benar-benar terjadi, walaupun itu sudah dikatakan di dalam Al-Quran. Ini satu. Kemudian yang kedua, ada pelajaran etika gitu. Etika terutama kita yang sebagai orang tua, sebagai kakek, sebagai kita sendiri sebagai pelaku pada saat kita masih kecil, itu berkata yang kadang-kadang ahnya itu adalah aksen. Nah, ini yang berbahaya. Ini yang berbahaya bagi kita semua, bahwa kata-kata ini yang kita ucapkan kepada orang tua ini akan berakibat pada saat kita tua, ke anakkah atau cucukah yang mengatakan ini harus benar-benar kita sampaikan bahwa itu bukan hanya sekedar nggak mau itu mamanya. Itu juga sangat berbahaya kalau ini menjadi satu kebiasaan. Kemudian yang lain, yaitu di ayat 78 dan 79, di situ disampaikan tentang perintah sholat wajib dan sholat sunnah. Ada di sana, dan yang disampaikan oleh Gus Glory pada saat itu, yaitu penyakit sholat itu yang tercantum di dalam surat An-Nisa ayat 142. Itu di sana jelas dikatakan bahwa ria, kemudian supaya kita dilihat sholat, padahal tidak konsen kepada sholatnya itu sendiri, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan penyakit sholat. Itu yang bisa saya sampaikan, Gus. Mungkin nanti bisa disambung lagi oleh yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bakrul. Alhamdulillah kita sudah dapat banyak dari arah catatan dulu semua. Alhamdulillah, saya rasa itu cukup ke kajian kita murojaah pada pagi hari ini. Insya Allah semuanya berkah, dan apa yang kita dapat itu bisa menjadi kaca untuk kita, bahwa Al-Quran itu juga bukti bahwa Al-Quran itu memang up to date sampai ila yaumil qiyamah, sampai akhir zaman. Insya Allah, meskipun ini 1500 tahun yang lalu diturunkan kepada kita, tetapi Al-Quran akan tetap relevan, akan tetap up to date untuk kondisi apapun. Jadi salah besar kalau ada yang menyatakan Al-Quran itu sudah ketinggalan zaman. Apanya yang ketinggalan zaman? Meskipun zaman berbeda, zaman berkembang, psikologi manusia juga mengalami dinamisasi, mengalami penyesuaian, tetapi pada pokok-pokok tertentu tetap sama saja, tentang bagaimana manusia kalau marah itu harusnya diredam dengan bagaimana, tentang harapan-harapan, tentang standar-standar kenikmatan, hampir sama, tetap nggak ada yang beda dari dulu. Ya, jadi sehingga Al-Quran akan tetap relevan. Karena saya juga mendorong dulur-dulur semua untuk tetap semangat ngaji ini. Tetap semangat, misalnya besok insya Allah kita akan mulai surat Al-Kahfi. Nah, itu ayo dengan semangat baru. Apalagi ini dalam surat Al-Kahfi ini kira-kira lesson learn, apalagi kira-kira kisah yang didapat, apalagi kira-kira kaitannya dengan kehidupan saya sehari-hari. Kita semangat gitu. Jadi insya Allah kalau kita itu sudah dapat nikmatnya mempelajari Al-Quran, itu berarti kita sudah disapa oleh Al-Quran, disapa oleh firman Allah. Jadi besok insya Allah kita akan lanjutkan surat Al-Kahfi. Tetap semangat dengan curiosity atau dengan rasa penasaran yang sama, sehingga kita ngaji itu tidak karena terpaksa, tapi karena benar-benar merasakan
nikmat dan luar biasa. Mudah-mudahan Allah merahmati kita. Amin. Allahumma shalli wa sallim barik alaihi. Allahumma fil mu'minina wal mu'minat Amin. wal muslimina wal muslimat al ahya'i astaghfirullahaladzim. Allahumma atina fi man hadayt wa afina fi man tawallayt wa barik lana fi ma atayt wa qina syarra ma qadayt fa innaka la taqdi wa la yuqda alayk. Astaghfiruka wa atubu ilaika wa sallallahu alaihi wasallam. Amin. Allahumma da'fa'na al-bala wal waba wa qad nastina min sirri syaitan. Amin ya Allah. Rabbana wa la taj'alna fil ghammi zalimin Allahumma rafa'na darajatana. Rabbana man aktubna ma syahidin Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana. Anta wa la hasana wa anta kabiran muslimin. Amin. Rabbi a'udzu bika min al-jahdi syaitan wa a'udzu bika rabbi a'udzu bika Allah ta'ala wa rahmatika Allahumma anzilna rahmatan ba'da al-ghadab Amin. Allahumma afriq lana sabra wa sabit imanana wa ansana wa ghafir. أعوذ بك من شر نفسي شر الشيطان الشرير أعوذ بالله من جهد البلاء والفقر الشقاء والسوء والأشمال. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. ربنا تقبل دعاء إنك أنت السميع العليم وأعوذ بك من شر بسم الله رب العالمين. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Allahumma wabarakatuh. rahamna bil Qur'an waj'alhu lana